إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UFT rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiya Ibnu Malik, masih dalam bahasan mubtada dan khobar, yaitu pada sub pembahasan keadaan-keadaan di mana khobar itu wajib didahulukan, ya. Di bait ke-132 dan 133 sudah kita sebutkan dua keadaan di mana khobar harus didahulukan, wajib didahulukan. Karena ini ada 4 nanti ya. Yang pertama apa? Mubtada'nya nakirah, kemudian mubtada'nya nakirah, khobarnya jar majrur atau dzaraf. Maka ini khobar wajib didahulukan. Kemudian yang kedua, di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, yang kedua adalah apa? Jika mubtada memiliki domirnya kembali ke khobar atau ke sebagian khobar, maka khobarnya harus didahulukan. Kemudian di bait 134 musannif mengatakan, Ibnu Malik rahimahullah taala, kaza idza yastaujibu tasdira ka'aina man alimtuhu nasira. Ya, kita lihat, kita i'rab dulu ya, bait ke 134. Kaza jar majrur ya, sebagaimana di bait 133 ya, itu ditakdirkan di situ mutalik dengan sesuatu yang mahdzuf. Sifat ya, dia sifat mausuf yang di mahdzuf. Kemudian idza ya dzaraf ya, dzaraf zaman. Idza dzaraf zaman. Dzaraf zaman yastaujibu. Ya, ini fi'il apa? Mudhari ya. Yastaujibu fi'il mudhari, fa'ilun dhamir mustatir, jawazan ya, takdiruhu kembali ke khobar. Nah, ini ada di sini fa'ilnya ya. Fa'ilnya ini kembali ke khobar ya. Kembali ke khobar, kita tulis di sini. Nah, fa'ilnya adalah khobar, fa'il dhamir mustatir takdiruhu kembali ke khobar yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian atas tiro, ya, kita lihat di sini atas tiro maf'ul bih ya. Ini maf'ul bih. Ka'aina ya, kaf ya, kaf jarah sudah sering kita baca ya, kaf jarah untuk qaul yang dimahdzuf. Kemudian aina isim istifham ya. Ya mabni atas fathah, khobar muqaddam. Aina khobar muqaddam. Kemudian man mubtada muakhar. Nah, man mubtada muakhar, dia isim mausul ya, mabni ala sukun. Fi mahali raf'in mubtada muakhar. Alim tuhu, ini fi'il dan fa'ilnya ya. Kemudian maf'ul bih pertama, nasiron maf'ul bih kedua. Nah, ini fa'ilnya kan alim tunya fa'il, kemudian haknya ini maf'ul bih 1, nasiron maf'ul bih 2 dari alima itu. Ka'aina man alim tuhu nasiro. Ya, ini bait ke 134, yaitu kondisi ketiga ya, kondisi ketiga di mana khobar wajib didahulukan. Ini masih judulnya masih sama ya, halat. Saya dilanjutkan catatan sebelumnya, halatu wujubi takdimi al khobar.
1 sudah kita bahas, 2 sudah, kemudian yang ketiga an yakunal khobar lahu sadrul kalam. Nih. An yakuna al khobar lahu sadru al kalam. Nah, khobar apa? Punya hak untuk berada di depan. Punya hak untuk berada di depan. Ya, kaza idza yastaujibu tastira ka ainaman alim tahu nasira. Kaza ini maksudnya kama qulna sebagaimana kita katakan dalam hal apa? Wajibnya mendahulukan khobar. Maka wajib mendahulukan khobar idza yastaujibu tastira. Idza ini maknanya min ya. Jadi dia dzaraf ini bukan syartiyah tapi ini maknanya apa? Hina. Idza tadi bisa kita maknai ini hina ya. Dzaraf. Hina ketika. Hina. Atas tiro maknanya takdim. Tasdiro itu punya hak untuk di depan, takdim. Jadi kata-kata sodrul majlis, yaitu muqaddimatu al majlis. Yaitu khobar ini wajib didahulukan ketika ya khobar ini apa? Punya hak untuk di depan. Misalnya apa? Yang punya hak untuk di depan adalah istifham. Ya. Yang punya hak untuk di depan wajib dia untuk di depan atau punya hak untuk di depan kalimat itu apa? Contohnya istifham ya, isim istifham. Nah, misalnya ini kita lihat aina. Aina di situ apa? Isim istifham. Ya, isim istifham ya. Maka contohnya di situ ya. Aina man alim tahu nasiro. Atau alim tahu atau alim tuhu nasiro. Siapa di mana orang yang alim tahu atau alim tuhu saya mengetahui dia nasiro seorang penolong. Ya. Maka di sini syahidnya pada aina. Misalnya aina zaitun. Contoh ya. Contohnya ini contoh aina zaitun. Aina zaitun. Ini zaidnya ini mubtada ya, mubtada muakhar. Aina khobar muqaddam. Boleh enggak dibalik? Misalnya dibalik. Dibalik menjadi zaitun aina. Ya. Zaitun aina. Zaid di mana? Ini tidak boleh ya dalam bahasa Arab. Ini enggak boleh. Karena wajib. Ini kan keadaan di mana khobar wajib didahulukan. Khobarnya aina wajib didahulukan. Enggak boleh dibentuk zaitun aina. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa ya. Di mana Zaid? Kita balik Zaid di mana? Nah, itu bisa. Bahasa Arab enggak bisa. Aina zaitun dibalik zaitun aina enggak boleh. Ya. Menurut kaidah dalam nahwu tidak boleh karena apa? Istifham itu harus di depan. Ya, haknya di depan. Nah, ini tadi apa? Zaitun aina. Ya, zaitun aina tidak boleh ya. Maka aina zaitun khobarnya adalah aina, dia punya apa? Hak sodaroh di depan karena isim istifham. Maka para ulama mengatakan isim istifham itu malikun, raja. Isim istifham itu apa? Malikun, la yasbiquhu ahadun. Tidak ada yang mendahului selainnya, ya harus di depan. Kemudian ada juga misalnya isim syarat itu juga bisa ya. Kemudian
Ya, tadi kalau lihat-lihat di contoh di bait syair, aina man alim tahu nasira. Man itu isim mausul ya, mabni atas sukun, fi mahali raf'in mubtada mu'akhar mannya ya. Kemudian alim tuhu ini fi'il atau alim tahu fi'il dan fa'il. Dan maf'ul pertama nasira, maf'ul kedua sudah kita i'rab. Kemudian jumlah alim tahu silatul mausul. Aidnya adalah dhamir pada hak ya, dhamir pada hak. Baik, ini tadi keadaan yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan di bait ke 135. Ini keadaan keempat, kan ada 4 keadaan, berarti ini yang terakhir ya. Kita lihat Musannif rahimahullah mengatakan wa khabarul masuri qadim abada kama lana illa tiba'u ahmada. Ya, khobaro maf'ul muqaddam. Khobaro ini khobaro maf'ul bih muqaddam dari fi'il qadim. Al-mahsuri ahwan wa khobarol mahsuri. Al-mahsuri mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini fi'il amr. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Abada dzaraf zaman. Dan kama kajarah malana. Lana ini di sini ada lana khobar muqaddam illa tiba'u mubtada muakhar. Ahmada mudhafun ilaih. Ya. Ya, keadaan yang keempat ya. Wa khabarul masuri qadim abada malana illa tiba'u ahmada. Ini khobar yang dimahsur itu qadim abada, selamanya dikedepankan. Contoh khobar yang dimahsur malana illa tiba'u ahmada. Ya, lana itu jar majrurnya ya, harus dikedepankan karena dihasar. Ya, tidaklah kita tidak ada pilihan kecuali mengikuti Ahmad, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tulis yang keempat ya. Keadaan keempat di mana khobar harus didahulukan. Khobarnya mahsurnya, khobar dari mahsur ya. Jadi tadi disebutkan nih wa khabarul mahsuri qadim abada. Berarti maksudnya ini khobarnya mahsur. Jadi mubtadanya dihasar ya. Mahsur. Ini kalau kita lihat seperti itu. Nah, kita lihat ibarah di Ibnu Aqil. An yakunal khobar an yakunal mubtada mahsuron. An yakunal mubtada mahsuron. Ya. Kalau mubtadanya mahsur. Contoh innama fidari zaitun. Ini contoh, bisa juga ini contoh di bait syairnya. Ini contoh yang lain, innama fidari zaitun. Ya, di sini innama fidari zait maksudnya adalah terjemahnya di rumah hanya ada Zaid. Jadi setelah ini yang kedua ini kita sisipi innama terjemahannya atau maknanya ya. Ini maknanya innama fidari Zaid. Artinya apa? Artinya kalau seperti ini di rumah itu hanya ada Zaid. Kita tulis ya. Di rumah itu
Di rumah itu hanya ada Zaid. Berarti apakah di rumah tersebut ada Amr, ada Ali, ada Ahmad? Tidak ada, karena hanya ada Zaid. Nah, sekarang kalau kita balik. Nah, ini sebelumnya tadi kita lihat dulu ini di sini. Khobar yang khobar muqaddam wajib didahulukan. Ini mubtada muakhar. Nah, sekarang kita balik, tidak boleh ya, karena ini kan khobarnya wajib didahulukan. Sehingga tidak boleh kita katakan kayak gini. Innama Zaidun fiddari. Nah, dibalik ini nggak boleh. Artinya kalau seperti ini bentuknya, ya, jadi ini kalau ibarah di Ibnu Aqil memang an yakunal mubtada mahsur, mubtadanya mahsur. Tapi kalau kita lihat ibarah di Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan yajibu an tuqaddima wajib engkau mendahulukan khabar huna di sini tadi di malana ila tibau Ahmad wa tuakhiru al mubtada dan mubtada diakhirkan li anal mubtada mahsurun fi. Jadi kalau kata Syaikh Ibnu Utsaimin ini yang mubtada itu mahsur fi. Ya, mahsur fi yang mubtadanya. Nah, kalau mahsur fi itu posisinya diakhirkan. Ya. Nah, kalau yang khobarnya ini yang mahsur, kata beliau ya. Khobarnya itu yang mahsur. Wal mahsur martabatu at-taqdim. Ya, jadi martabatu levelnya posisinya ada didahulukan ya, didahulukan. Ini tadi kalau kita balik innama zaitun fiddar. Jadi intinya nanti ini ya, kita pahami dulu nih. Jadi innama fiddari Zaid. Jadi Zaid ini atau sesuatu yang ada di rumah ini dibatasi sesuatunya itu. Ini dibatasi ya. Kalau kita terjemah bahasa Indonesia maknanya dibatasi. Person yang ada di rumah dibatasi oleh Zaid saja. Yang dibatasi itu siapa? Yang dibatasi yang person yang ada di dalam rumah. Ya. Nah, sekarang kalau kita balik seperti ini, innama zaitun fiddar, artinya Zaid hanya ada di rumah itu. Sehingga maknanya sama atau beda dengan ini? Beda. Kalau di rumah itu hanya ada Zaid, berarti konsekuensinya tidak ada selain Zaid. Tidak ada selain Zaid. Kalau ini Zaid hanya ada di rumah, maksudnya Zaid itu hanya di rumah, tidak ada di sekolah, tidak di masjid. Tapi apakah ini berkonsekuensi tidak ada selain Zaid di rumah? Tidak. Karena ini yang diberi informasi, yang diinformasikan Zaid saja. Zaid hanya ada di rumah itu. Ada kemungkinan, sehingga ada kemungkinan selain Zaid ada di rumah tersebut ya. Ini sehingga tidak boleh dibalik ya. Nggak boleh dibalik. Jadi kalau ada mahsur, maka khobarnya didahulukan. Kalau ibarah di Ibnu Aqil, kalau mubtadanya mahsur, maka harus diakhirkan. Jadi kalau an yakunal mubtada mahsuron, ya, mubtadanya ini mahsur, ya, mahsuron. Jadi sebagai apa di sini? Jadi hanya dia saja yang ada di rumah. Ya, ini namanya mahsur seperti itu ya. Maknanya demikian. Baik, ini tadi atau kalau dicontoh itu di malana illa tibau Ahmad. Ini tadi keadaan yang keempat
di mana khobar harus didahulukan. Ini sudah selesai. Di sini ada 4 keadaan di mana khobar harus didahulukan. Untuk selanjutnya akan kita bahas insya Allah tentang penghapusan mubtada atau khabar ataupun keduanya jika bisa diketahui ada penghapusan tersebut di bait 136 insya Allah taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.